Nah, berawal dari komentari Stockbit di saham PTBA yang ini, saya tuh langsung baca. Karena kalau saya lihat Stockbit itu ketika mereka terbitin research atau mereka terbitin report itu cepat update dan juga sangat tajam. Nah, dan betul aja setelah saya baca itu ternyata saham PTBA itu trending. Kemudian saya cari tahu lagi kenapa kok bisa seperti itu gitu kan. Nah, ternyata ada berita bahwa MIP itu akan segera dilaksanakan. Nah, bagi yang nggak tahu MIP itu apa? MIP itu adalah mitra instansi pengelola. Jadi sebenarnya skema ini tuh sudah mau dilakukan itu sejak tahun 2022, cuma mungkin belum terlaksana aja. Nah, jadi skema itu seperti apa? Jadi semua perusahaan batubara nih yang punya izin IUP, IUPK sama PKP2B, jadi semuanya itu akan dipungut tarif ya, akan dipungut tarif. Itu nanti hitungannya dari selisih harga ya, selisih harga antara harga spotnya, harga spot batubara dengan harga DMO. Jadi harga DMO itu kan harga di domestik ya. Kemudian harga spot itu ya harga market yang bisa naik turun. Nah, jadi selisihnya itu dikalikan rasio tarif, dikalikan dengan seluruh volume penjualan mereka, itu adalah menjadi iuran yang mereka harus bayar. Nah, kemudian seluruh perusahaan batubara juga akan dapat kompensasi. Nah, jadi MIP ini akan memungut dari semua perusahaan batubara, habis itu akan menyalurkannya kepada perusahaan batubara yang perhitungannya itu berdasarkan berapa volume DMO mereka. Jadi mereka akan bayar iuran dan juga mereka akan terima kompensasi. Nah, terima kompensasinya berhitungan gimana? Jadi dari selisih harga tadi, ya selisih harga antara DMO dan harga spot dikalikan dengan volume penjualan mereka di domestik gitu loh. Nah, jadi dengan demikian perusahaan-perusahaan batubara yang mungkin majority mereka punya penjualan itu di domestik itu akan dapat impas positif gitu. Nah, salah satu contohnya itu adalah PTBA. Jadi PTBA itu mungkin sekitar 50-60% itu penjualan mereka itu adalah domestik untuk memenuhi DMO. Nah, bagaimana perhitungannya nanti dan seberapa besar efeknya pada PTBA kita akan bahas di video ini. Jadi nonton sampai selesai. Nah, kenapa perlu ada skema MIP ini? Jadi sebagai gambaran ya, kalau DMO, jadi kan perusahaan batubara itu semua perusahaan batubara itu harus memenuhi yang namanya DMO, Domestic Market Obligation. Jadi mereka tuh harus memenuhi kebutuhan di domestik dulu baru sebenarnya mereka bisa ekspor gitu. Nah, cuma seringkali kalau misalnya kita lihat ya, DMO ini kan harganya dipatok ya, maksudnya di cap gitu. Misalnya kayak contoh batubara yang IG3 itu mungkin di cap di $53. Jadi ketika tapi di satu sisi harga spot, misalnya ketika mereka ekspor dengan batubara yang sama, itu mungkin harganya bisa $70-an. Jadi ada selisih mungkin sekitar $20. Nah, itu kan cuan banget gitu kok misalnya mereka nge-push ke ekspor. Akibatnya apa? Kok misalnya mereka nge-push ke ekspor? Ya, akibatnya adalah daripada dia jual ke domestik, ya mending dia nge-push di ekspor, dan di domestik itu jadinya supply batubaranya jadi berkurang. Kayak misalnya kita contoh ya 2022 itu awal tahun, kalau teman-teman ingat ya, awal tahun baru itu pemerintah tiba-tiba langsung melarang ekspor batubara. Alasannya kenapa? Karena stok di PLTU itu cuma sekitar 20-an hari. Jadi waktu itu kurang dari 1 bulan stok batubara di PLTU. Jadi agak darurat gitu di bawah 1 bulan. Nah, kalau misalnya stoknya kurang, ya tentu bahan bakarnya takutnya ketahanan energinya jadi lebih rentan gitu. Jadi kalau misalnya apalagi ketika waktu itu harganya lagi tinggi ya, harga di ekspor itu lagi tinggi. Jadi sebenarnya tuh naturally kita sebagai misal pengusaha batubara ya, pasti pengen nge-push ekspor dong, karena mumpung harganya lagi tinggi nih, ya saya push aja sebanyak-banyaknya untuk keluar. Ya kalau misalnya ada denda ya hitung-hitungannya tuh masih masuk gitu loh. Nah, bayangkan kalau misalnya teman-teman adalah seorang pengusaha batubara, terus selisihnya $20 gitu ya, teman-teman bisa jual 1 juta ton, itu $20 kayak 1 juta ton kan sudah $20 juta ya, lebih kurang 300M. Jadi itu sangat menggiurkan sekali ya untuk di-push ekspor. Nah, jadi dengan adanya skema MIP ini tujuannya itu adalah perusahaan-perusahaan yang supply-nya jualnya ke domestik itu akan dapat insentif ya. Jadi meskipun mereka nggak ekspor pun mereka akan dapat insentif. Jadi ini memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan batubara untuk ya lu jual di domestik juga nggak apa-apa. Nah, jadi dengan demikian supply itu bisa ada gitu loh. Jadi nggak langka. Jadi akibatnya ini bisa mengurangi kelangkaan suplai batubara di dalam negeri ketika harga batubara itu lagi tinggi. Nah, jadi itu kenapa MIP perlu dilaksanakan. Nah, lalu gimana dampaknya MIP ini pada saham PTBA dan perhitungannya gimana? Nah, kita akan langsung saja ke aplikasi di Stockbit. Jadi Stockbit itu ternyata sudah menerbitkan riset tadi ya, yang komentari tadi tentang saham PTBA. Jadi kita akan lihat langsung. Teman mau baca ini, nanti teman-teman bisa cek link di bawah, dan juga teman-teman kalau misalnya mau pakai Stockbit, itu nanti ada link di description, teman-teman bisa klik untuk teman-teman pakai. Nah, jadi intinya dari komentari ini adalah PTBA itu berpotensi labanya meningkat 44% karena adanya dampak dari skema MIP ini, karena mereka akan terima kompensasi yang lebih besar gitu kan, karena kan mereka 50-60%-nya itu ke domestik. Nah, perhitungannya tadi misalnya harga batubara ya IG3 itu sekitar $75 per ton nih. Nah,
Terus harga DMO mungkin ini sekitar 50-an ya, 53 ya, 53 dolar per ton. Nah, ini kan ada lebih kurang selisih 20 dolar lah, kita hitungnya kayak gitu aja biar gampang ya. Jadi ada selisih 20 dolar. Nah, terus nanti 20 dolar ini dikalikan total volumenya, ya ini untuk menghitung iuran yang mereka perlu bayar. Jadi 47 juta ton, jadi estimasi volume penjualan PTBA 47 juta ton, kemudian kalikan tadi selisih harganya 20 dolar, kemudian kalikan rasio tarifnya di sini 29%. Jadi 29% kali 47 juta ton kali 20 dolar itu kalau dirupiahkan ya, itu lebih kurang sekitar 4,1 triliun. Itu yang mereka yang harus bayar dalam bentuk iuran. Nah, terus PTBA juga akan menerima kompensasi. Nah, kompensasinya itu seperti tadi saya hitung, kita hitung juga ya. Jadi selisihnya tadi kan 20 dolar nih, 20 dolar dikalikan volumenya yang di MO itu berapa? Nah, kalau dari sini perhitungannya sekitar 24 juta ton. Jadi kalau misalnya ekspektasi MIP ini dijalankan, let's say ketok palunya akhir tahun, contoh aja ya, akhir tahun, kemudian nanti 2025, ini hitungannya efek terhadap PTBA itu tahun 2025 ya, jadi bukan langsung itu. Jadi kalau misalnya skenario itu yang terjadi, jadi 20 dolar tadi dikalikan, let's say volume penjualan di MO itu 24 juta ton. Nah, itu dapatnya lebih kurang kalau dirupiahkan sekitar 7,3 triliun. Nah, jadi PTBA perlu membayar 4,1 triliun, habis itu menerima kompensasi sekitar 7,3 triliun. Nah, itu ada selisih sekitar 3,2 triliun, itu sebelum pajak. Nah, jadi kalau misalnya kita kurangkan pajak lebih kurang 22%, nanti netnya PTBA akan dapat laba sekitar 2,4 triliun. Itu tambahan laba ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di aplikasi Stockbit juga ya, kalau misalnya kita ke bagian key stats ini, kita bisa lihat bahwa ini ya, kalau labanya PTBA kalau di annualize itu artinya disetahunkan. Jadi kan kuartal 1, kuartal 1 751 miliar, kuartal 2 1,2 triliun, total kan sekitar ya hampir 2 triliun. Kalau misalnya disetahunkan berarti kalikan 2. Nah, itu lebih kurang 4 triliun. Nah, kalau misalnya ya 4 sampai 5 triliun kayaknya masih bisa gitu ya. PTBA masih laba segitu, ditambah tadi 2,4 triliun berarti kan 6,4 triliun. Itu lebih kurang dampak peningkatan kinerja PTBA misalnya harga batubara stay aja gitu ya, nggak naik, nggak turun, tetap stay di situ. Kalau misalnya MIP ini dilaksanakan, labanya PTBA bisa langsung naik gitu ya. Jadi kalau misal dari hitungan ini naiknya sekitar 44%. Nah, lalu bagaimana soal valuasi PTBA dan juga prospeknya? Nah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi Stockbit. Kita bisa lihat dari sini ya, ini yang saya suka gitu ya, karena di sini tuh udah kerangkum semuanya dan data-datanya tuh bisa real time. Jadi ketika misalnya PTBA atau sama apapun itu mereka update laporan keuangan mereka, nanti biasa di Kista tuh udah muncul tuh angkanya. Jadi lebih enak kita lihatnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini secara valuasi ya, kita lihat dari PE ratio yang annualized ini, ya ini PE ratio 8,6. Nah, mahal dong karena perusahaan batubara yang lain kan kalau misalnya kita lihat di comparison di sini ya. Sebenarnya perusahaan-perusahaan batubara lain kalau misalnya kita bandingkan nih ada GEMS, kemudian kita misalnya ada Adaro, kemudian misalnya ITMG sama misalnya ABMM gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini ya sebenarnya mereka punya PE ratio-nya itu lebih rendah daripada si PTBA. Ya, itu benar gitu. Tapi kalau misalnya MIP ini contoh dilaksanakan ya, segera dilaksanakan dan efeknya itu tahun depan langsung kelihatan, ya labanya PTBA kan tadi kita udah hitung ya, sudah ditulis oleh Bro Hendrik Kogani juga, labanya mungkin bisa sampai 7,8 triliun. Nah, kalau misalnya ya kita bulatkan katakan 8 triliun lah biar gampang kita hitung ya. Kalau market cap-nya 34 triliun di harga sekarang, artinya kan 34 triliun dibagi dengan 8 triliun tuh mungkin sekitar 4 kali ya, lebih kurang. Ini berdasarkan proyeksi laba di tahun 2025 kalau MIP dilaksanakan. Jadi dari kalau misalnya kita lihat tadi itu sekitar 8 kali secara annualized, ternyata bisa turun nih kalau valuasinya jadi lebih murah gitu kalau misalnya MIP benar-benar dilaksanakan. Nah, terus prospek lain kita bisa juga lihat ya dari presentasi perusahaan. Nah, ini teman-teman bisa cek ya, misalnya di stream teman-teman reports gitu ya. Habis itu cari misalnya public expose ya. Jadi ini teman-teman bisa pakai juga untuk teman-teman menganalisa perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ini kita bisa lihat langsung dari sini. Ini presentasi perusahaan. Jadi perusahaan akan mengupdate ya di public expose mereka tuh lagi ngapain dan juga update kondisi perusahaan. Nah, kita bisa lihat ya di bagian bawah sini perusahaan si PTBA ini sedang melakukan ekspansi angkutan kereta api. Jadi sekarang itu PTBA ada 2 jalur kereta api. Jadi PTBA ini kan posisi tambangnya di Tanjung Enim ya. Dan mereka mengirim batu baranya itu melalui jalur kereta api nanti
nanti mereka kirim ke dermaga. Nah, jadi ada 2 jalur sekarang, Tanjung Enim ke Tarahan itu dari daerah Lampung ya, dari Tanjung Enim kan lebih kurang di daerah Sumatera Selatan, mereka kirim ke Tarahan daerah Lampung sana. Habis itu Tanjung Enim ke Kertapati itu daerah Palembang. Nah, terus ada pengembangan jalur baru yaitu Tanjung Enim ke Keramasan itu daerah Palembang juga. Nah, kenapa perlu ada tambahan jalur ini? Karena kalau misalnya kita lihat ya, volume penjualannya PTBA itu sudah dari jalur yang existing ini sebenarnya sudah full capacity ya, kapasitasnya itu sudah full. Jadi dengan tambahan jalur baru dari Tanjung Enim ke Keramasan itu bisa meningkatkan kapasitinya jadi tambahan 20 juta ton. Nah, ini kan sesuai dengan plannya manajemen, di mana manajemen ingin menaikkan ya volume penjualan secara bertahap ya, dari 40 juta kemudian 50 juta kemudian 60 juta. Nah, ini bertahap akan dilakukan. Nah, rencananya tahun 2025 ya, kok misalnya lancar ya, di kuartal 2 itu sudah selesai jalurnya tuh sudah selesai dibangun, dan harapannya mungkin 2026 dan seterusnya itu baru akan full capacity. Tapi bear into mind ya, sebenarnya Tanjung Enim Keramasan ini sebenarnya dari dulu juga sudah mau dijalankan, cuma mungkin ada hambatan waktu COVID ya, jadinya terhambat pembangunannya. Nah, selain itu PTBA juga kalau teman-teman buka ya laporan keuangannya kemudian cek aset pertambangannya itu, properti pertambangan itu sebenarnya mereka sedang membuka ya area baru yaitu di Bangko Tengah. Nah, jadi Bangko Tengah ini nanti mudah-mudahan produksinya bisa meningkat ya, kemudian sales volume juga bisa meningkat, ditambah dengan tambahan jalur kereta api baru ini sehingga sales volume-nya bisa meningkat. Nah, habis itu kalau misalnya kita cek ya, itu kan tadi prospeknya segala macam. Kalau teman-teman cek valuasinya dari PE dan PBV band, jadi setahu saya di Stockbit doang nih yang ada tools ini ya, kayak sekuritas lain kayaknya nggak ada gitu. Di Stockbit doang yang ada. Dan cara pakainya gimana? Cara pakainya itu adalah kita bisa lihat secara histori ya, secara historical 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun terakhir itu price to earnings ratio-nya si PTBA ini biasanya berapa? Nah, jadi kan ini teman-teman ada 3 garis ya, ada garis tengah, ada garis atas, dan juga ada garis bawah. Nah, cara bacanya sebenarnya simple ya. Misalnya kita mau lihat valuasinya setelah 10 tahun terakhir. Misalnya yang hijau ini berarti artinya itu merupakan PE-nya si PTBA itu secara histori rata-ratanya di situ 8 kali ya. Kalau di sini kan 8,22. Nah, artinya kalau misalnya kita bisa beli ketika PE-nya lagi di bawah, ya lagi murah gitu ya. Itu harapannya ya kalau misalnya dia bisa balik ya ke misalnya PI-nya 8 kali itu, ya tentu kita akan memperoleh keuntungan. Tapi ini dengan catatan kalau kita yakin bahwa kinerjanya akan meningkat, labanya akan meningkat, kemudian PI-nya bisa balik lagi ke situ. Nah, jadi itu lebih kurang cara pakainya secara sederhana seperti itu. Jadi dengan pakai PI dan PBV band ini kita bisa ya secara cepat gitu melihat, oh ini kayaknya lagi murah atau ini kayaknya lagi mahal, sehingga kita bisa analisa lebih lanjut. Nah, ya sebagai penutup kita rekap dulu. Hari ini kita sudah belajar tentang apa itu MIP. Jadi MIP itu adalah skema pungutan ya dari perusahaan batubara, kemudian disalurkan. Penyalurannya tergantung penjualan di domestiknya berapa. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang penjualannya gede di domestik itu mereka akan dapat kompensasi yang lebih besar. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas tentang berbagai prospek dari saham PTBA ini, tapi saya juga pengen ingatin ada resikonya. Resikonya pertama, kalau misalnya MIP ini masih tarik ulur. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sebelumnya kan 2022 memang sudah mau dilaksanakan, tapi ternyata masih ditarik ulur sampai sekarang. Nah, kalau misalnya ini tidak terjadi, ya tadi hitungan kita dan kemudian juga ada prospeknya segala macam bisa jadi buyar. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau misalnya resikonya ekspansinya PTBA ini mengalami hambatan ya, entah apapun itu, ada force majeure segala macam, jadi ekspansinya ini terhambat sehingga peningkatan volume penjualannya tidak sesmooth atau sesuai dengan rencana manajemen. Yang ketiga juga adalah yang namanya perusahaan batubara cyclical ya kan, harga batubara bisa aja tiba-tiba drop gitu kan, dan kalau misalnya harga batubaranya drop ya tentu laba kayak si PTBA dan perusahaan batubara lain juga akan drop. Nah, jadi sebenarnya saya pribadi itu juga sangat-sangat seneng ya, karena di Stockbit ini mereka juga nerbitin research, kemudian komentari yang tajam, update-nya cepat ya, dan saya ngerasa Stockbit ini bisa jadikan aplikasi saham terbaik yang teman-teman pakai gitu ya, karena fiturnya banyak sekali, kemudian teman-teman juga terbantu lah ya untuk teman-teman meriset sebuah emiten, dan kita bisa lihat tadi UI UX-nya juga keren abis. Dan begitu dapat update ya, update analisa, misalnya teman-teman kalau bisa mau beli sahamnya juga UI UX-nya juga sangat-sangat smooth, sangat-sangat modern gitu ya, jadi kita juga investnya juga lebih enak dan lebih smooth. Dan saya akan cantumin linknya di bawah, teman-teman bisa cek ya kalau misalnya teman-teman mau invest pakai Stockbit. So thank you semuanya sudah nonton sampai video ini selesai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.